Halo semuanya, hari ini kami akan mengulangi satu jenis makanan jalanan yang sangat tidak biasa dari Taiwan. Masalahnya adalah mereka telah menemukan resep untuk biskuit terlembut di dunia yang disebut Castella. Mereka yang telah mencobanya mengklaim bahwa ini bukan hanya yang paling lembut, tapi Anda juga bisa memakannya tanpa minumnya, karena juga sangat lembab. Di Taiwan, toko roti juga memanggang kue bolu yang sangat besar dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian dan menjualnya. Kadang-kadang mereka juga menggunakan krim kocok sebagai isiannya. Mari kita buat biskuit terlembut di dunia ini lagi, mari kita pergi. Kita membutuhkan telur dan jumlah telur yang sangat banyak. Cetak. Kemudian pecahkan. Dan buka cangkangnya dengan sangat hati-hati agar kuning telurnya tetap utuh. Jika satu kuning telur saja pecah, maka kita tidak akan berhasil. Pecahkan 204 butir telur. Kami memiliki wadah yang penuh dengan telur. Sekarang kita harus memisahkannya menjadi putih dan kuning telur. Ini sangat mudah dilakukan. Kita mengambil kuning telur di tangan kita. Kuning telur menyelinap di antara jari-jari kita dan hanya gravitasi yang memisahkannya. Kami juga melakukannya secepat mungkin agar tidak menghancurkan kuning telur. Dan seterusnya sampai kita memisahkan setiap dari mereka. Ini semua. Sekarang kita membutuhkan panci besar, di mana kita menuangkan 3-4 liter susu. Kemudian kita botol, subuhkan dengan mentega. Dan tuangkan 900 ml. Selain itu, kita juga membutuhkan mentega juga. Kita buka. Balok mentega ini memiliki berat 5 kg, kita membutuhkan tepat separuhnya. Kami mengambil 2 pembakar, lalu dinyalakan, dan panaskan semua massa ini. Dalam mangkuk, pecahkan mentega menjadi potong-potongan kecil. Panaskan susu sampai mentega benar-benar meleleh. Sementara itu, gunakan timbangan untuk mengukur tepung. Kita membutuhkan 3-4 kilo. Tuang tepung ke dalam wajan. Diulin dengan spatula terlebih dahulu. Lalu dengan pengocok untuk memecah gumpalan tepung. Ketika massa sudah homogen, masukkan semua kuning telur ayam. Dan campurkan juga sampai merata. Kami akan masak biskuit dalam oven berbahan bakar kayu ini. Harus dipanaskan terlebih dahulu. Jadi kami motong beberapa kayu bakar.
Masukkan kayu bakar ke dalam sumur. Kita taruh serpihan kayu kecil di dalamnya. Dan nyalakan semuanya dengan kompor. Ketika serpihan kayu sudah panas, dorong kayu bakar ke dalamnya. Biarkan kompor menghangat. Taruh wadah besi putih petelur di atas meja dan mangkuk dengan 4 bungkus gula di dalamnya, dan mari kita perlukan post processor ini. Dan juga kita memerlukan mixer ini. Kita tuang 400 ml putih telur ke dalam gas ukur. Tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Lalu kita kocok. Segera setelah putih telur mulai berbusa, tuangkan gula. Dan kocok secara bertahap sampai kaku. Selesai. Maka kami pindahkannya ke panci. Dan selesai, kita pindahkan ke panci. Dan dengan lembut mengaduk busa ini ke dalam adonan. Kami berikan putih telur untuk kedua kalinya. Ngomong-ngomong, saya hampir lupa. Pastikan untuk menambahkan vanili dan kocok putihnya lagi. Sementara itu, kita menambahkan lebih banyak kayu bakar ke dalam kompor. Tambahkan kelompok kedua putih ke dalam wajan. Terus kocok dan aduk sampai putihnya habis. Ini membutuhkan waktu 4 jam. Sementara itu, kompor dipanaskan dengan baik. Buang semua arang dengan sekopnya. Dengan sangat lembut, kita tambahkan kocokan putih terakhir ke dalam adonan kami. Adonannya luar biasa ringan. Sekarang kita mandi besi ini. Taruh cetakan dalamnya. Dan tuangkan minyak di atasnya. Dengan tangan menyebarkannya secara merata di dinding. Dan kita letakkan perkamennya. Tuangkan adonan kita ini.
Dan sekarang, hal yang paling penting, untuk membuat biskuit lembab, kita menuangkan sari panas ke dalamnya. Dan mendorong nampan pemanggang ke bagian bawah oven. Ini saja, kami tutup oven dengan 2 jauhan jendela ini. Untuk menjaga suhu yang kami inginkan, pada 160 derajat ini, kita akan melakukannya lagi. Sementara biskuit kita dipanggang, buka krim 35% lemak. Dan tuangkan 1 liter ke dalam mangkuk food processor ini. Mulailah mengocok dengan kecepatan sedang. Saat mulai mengental, tingkatkan kecepatan tinggal yang maksimum. Dan tuangkan gula secara bertahap. Tiga menit dan krim dikocok. Tempatkan kantong kue besar di atas wadah tinggi. Dan pindahkan krim kocok ke dalam kantong dengan sepatu silikon ini. Keluarkan tasnya. Empat jam kemudian, buka oven. Dan sepertinya biskuit kita sudah siap. Kenakan sarung tangan. Lalu keluarkan. Taruh bak mandi di atasnya. Dan balikkan ke sisi lainnya. Bagi pemanggang utama dilepas. Sobek perkamennya. Letakkan papan di atasnya. Dan balikkan biskuit secara perlahan. Saya pikir kita sudah mendapatkan semuanya dan biskuitnya sangat lembut. Dan ketika Anda menekannya, biskuit ini mengeluarkan suara. Mari kita potong-potong. Sangat lembut, seperti mainan squishy ini. Potong menjadi panjang. Potong memanjang dan peras krim kocoknya. Tutupi dengan potongan biskuit kedua dan mari kita cicipi. Halo semuanya, saya rasa banyak orang tahu permen seperti Ferrero Rocher ini. Kami memutuskan untuk membuat satu permen seperti ini, tetapi dalam ukuran raksasa. Mari kita lihat apa yang di dalamnya terlebih dahulu. Ada coklat dan kacang di luarnya. Kemudian lapisannya renyah. Semuanya sangat jelas. Pertama, kita membeli produk yang kita butuhkan. Kami membeli coklat susu. Ini perlu banyak gula.
2 kotak bubuk kakao, mentega 2 kotak masing-masing 5 kilo. Sisanya kami tidak membutuhkan apapun lagi di toko ini. Mari kita ke kasir. Lalu cek menjadi $190. Kami juga membeli kantong airy rice ini, 10 kg kacang tanah, dan sekantong hazelnut. Semua ini membutuhkan biaya selama $136. Kami memutuskan untuk menggunakan tanggali besar-besar seperti cetakan ini. Untuk rasa nyaman, lepaskan penyamannya. Lalu, balikan kuali dan bungkus dengan plastik adonan. Untuk membuat lapisan yang renyah, kita akan bukan nasi. Untuk merekatnya, kita akan membuatkan karamel. Masukkan setengah kaleng sirup jagung ke dalam panci, 6 kg gula pasir, taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometernya. Dengan suhu sudah mencapai 146 derajat, tuangkan airy rice-nya dan campur dengan karamel. Tuang semua adonan ini di atas cetakannya dan cobalah untuk menutupi seluruh kalorinya. Tapi, ini ada salahnya. Karamel menjadi dingin dan cepat, hancur dan tidak mempertahankan bentuknya sama sekali, dan sulit untuk mengatakan bahwa kuali ini bentuknya normal. Kami memutuskan untuk menggulung semuanya. Kita pesan cairan tartan akrilik, kami membukanya, lalu keluarkan. Menurut saya, ini sangat sempurna. Untuk memastikan tidak ada yang menempel pada cetakan, kami menyemprotkan minyak dari kaleng semprot ke dingin bagian. Kali ini kita akan menggunakan marshmallow untuk menggunakan nasi udara ini. Tuang 2 bungkus ke dalam mangkuk. Masukkan mereka ke dalam microwave. Dan mereka akan meleleh dengan baik. Ini konsistensi krim yang kaku. Lalu tuang ke dalam mangkuk yang sama dengan nasi pulen ini. Gunakan spatula untuk menggabungkan semuanya. Ini sangat lengket. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan ini. Semprotkan mentega pada sarung tangan agar marshmallow tidak lengket. Lalu sebarkan menjadi setengah bola dan sebarkan di atas bentuknya ini. Lalu diulang berkali-kali sampai dinding bagian dalam benar-benar tertutup. Selesai. Langkah selanjutnya adalah pasta coklat di dalamnya. Kami ambil bola 2 kotak mentega, lalu keluarkan. Dan pindahkan beberapa ini ke dalam panci. Kami letakkan di atas kompor hingga meleleh. Selesai. Kami juga butuh banyak susu kental. Kami memiliki sisa dari video minggu lalu, jadi kami butuh kakao juga dan kacang. Letakkan mangkuk blender di atas timbangan, masukkan 300 gram kacang tanah, 2 sendok makan kakao, buka 2 kaleng susu kental, dan letakkan di tempat yang sama ini. Dan terakhir, 200 gram mentega. Pasang tutupnya, masukkan dalam mesin dan nyalakan. Giling semuanya menjadi massa yang homogen. Konsistensi pasta ini seperti Nutella, itu cukup padat. Gunakan spatula untuk memindahkan pasta menjadi setengah bola. Lalu, ulangi hal yang sama dari waktu ke waktu. Lalu, pada jam kerja yang ke-6, susu kental, mentega, dan hampir semua kacang sudah habis, dan formulir diisi bagian kurang dari setengahnya. Saya harus membeli semua produk ini lagi. Lanjutkan membuat pastanya. Sekarang sampai cetakan benar-benar penuh. Butuh waktu 8 jam. Dan akhirnya ini sangat selesai.
Lapisan selanjutnya adalah kemiri utuh ini. Kita perlu membuat 2 bagian hazelnut yang besar. Kami akan menggunakan buku kacang-kacang ini. Saat ini kemiri masih sangat mentah dan tidak berbau. Untuk mengatasinya, kami menuangkannya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Biarkan panas selama 20 menit. Dan keluarkan. Komposisi sangat persis. Sirup jagung, sebungkus gula, dan air. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometer ini. Segera setelah menunjukkan 145 derajat, keluarkan kacang yang sudah disiapkan. Dan tuangkan ke dalam wajan ini. Campur mereka dengan baik, dengan karamel. Selesai. Setelah karamel mengeras, angkut mangkuknya. Lalu kita robek perkamennya. Ini adalah setengah sempurna dari kacang raksasanya. Atau lebih tepatnya ada 2. Cukup tekan mereka di tengah cetakan ke dalam pasta coklat. Dengan menggunakan spatula, sebarkan pasta hingga ada lapisan yang sama. Sekarang permen ini sangat lembut, dan jika Anda mengeluarkannya dari cetakan, ini akan hancur berantakan. Kami mengirim setengah bola ke freezernya. Di sana, mereka akan mendingin dan isian coklat akan menjadi padat. Dibutuhkan 2 hari agar permen benar-benar dingin. Sebelum mengeluarkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Pertama, buat pembungkusnya. Kami membeli kertas bungkus emas jenis seperti ini. Untuk meniru desainnya, kami remas. Lalu kita lipat kembali. Kami buka gulungan selotip dan kita rekatkan ke 1 lembaran ini. Secara total kita memiliki 6. Gabungkan mereka menjadi 1 yang besar. Ini dia. Tahap kedua, untuk lapisan luar masa, Anda perlu menghancurkan kacang ini. Ini tidak mudah, tuangkan ke dalam blender. Dan hancurkan sampai peroleh fraksi yang sedang, tuang ke dalam mangkuk lain. Dan langkah persiapan ketiga, ambil sebatang coklat, buka dan pecahkan. Kami mengisi seluruh mangkuk dengan potongan ini. Kami lelehkan ke dalam mandi uapnya. Ini menyusut dalam volumenya. Selesaikan. Lalu semangkuk coklat panas ini juga. Buat beberapa pasta coklat lagi untuk merekat bagian-bagiannya. Untuk tetap membungkus meja dengan baik dengan plastik adonannya. Akhirnya, kita bisa mengeluarkan potongan-potongan permen yang sudah diinginkan. Potong nasi yang sudah adem ini. Lalu balikkan cetakannya. Ya, setengahnya sudah masuk. Sekarang yang kedua. Syukurlah semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang retak. Sekarang oleskan lapisan coklat di atasnya. Cara termudah adalah dengan menuangkan coklat langsung dari sendok dan oleskan dengan spatula. Sekarang taburi kacang yang sudah dihancurkan di atasnya sampai menempel di atas seluruh permen.
Di atasnya, oleskan lapisan coklat lagi. Menggunakan spatula, campur dengan kacang, agar terlihat seperti aslinya. Selesai, ini sangat sempurna. Ulangi hal yang sama dengan setengah yang lainnya. Setelah coklat mengeras, potong plastik adonan, dan balikan menjadi dua bagian ke atas papan ini. Lepaskan perkamennya. Oleskan pasta coklat untuk merekatkan bagian permennya. Letakkan yang kedua. Yap, hampir selesai. Saya pikir ini sangat mirip dengan versi yang kecil aslinya. Mari kita tutup. Karena ini kertas dan bukan foil, ini tidak akan sempurna dan suntan terakhir adalah stikernya. Ya, akhirnya setelah 4 hari kerja keras, permen Ferrero Rocher rasa raksasa seberat 100 kg sudah siap. Saya pikir ini sangat layak. Saya menghitung biayanya termasuk semua ekstra, hasilnya sekitar $940. Mari kita potong-potong.